Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Telangi Mentodo dengan NIM B0222064 dari kelas keperawatan B22. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa mahasiswa dalam mata kuliah kewarganegaraan harus mempelajari tentang perdamaian dunia dan apakah perdamaian dunia sudah terwujud. Yang pertama, mengapa mahasiswa dalam mata kuliah kewarganegaraan harus mempelajari tentang perdamaian dunia? Mahasiswa memiliki gelar Agent of Change yang berperan sangat vital dalam mengusung perdamaian. Sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi inisiator atau penggagas dalam hubungan kerjasama, baik dalam bentuk pertukaran budaya, forum diskusi global, dan gagasan untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, pendidikan perdamaian bertujuan untuk menciptakan dunia yang penuh dengan keadilan, tanpa kekerasan, saling menjunjung tinggi hak asasi manusia, tanpa konflik, tanpa eksploitasi atau satu sama lain, dan membina kehidupan yang penuh damai. Beberapa arti penting dalam perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara, yaitu untuk menciptakan kestabilan, baik itu bidang ekonomi, sosial hingga politik, dan membangun keadilan yang merata dalam suatu lapisan masyarakat, dan terhindar dari adanya konflik atau perang antara negara demi menciptakan kesejahteraan. Adapun manfaat yang didapat setelah mengaplikasikan model-model pendidikan perdamaian adalah: yang pertama, kondisi menjadi lebih tertib dan teratur. Yang kedua, hubungan sesama semakin baik. Yang ketiga, terlatih untuk saling menghargai orang lain. Yang keempat, menghindari pertengkaran. Dan yang kelima, motivasi untuk mempertahankan kesatuan republik. Yang kedua, apakah perdamaian dunia sudah terwujud? Menurut saya belum, karena perdamaian dunia diartikan sebagai gagasan perdamaian, kebebasan, dan kebahagiaan bagi seluruh negara. Perdamaian dunia dilakukan melalui hak asasi manusia, teknologi, kesehatan, dan pendidikan, hingga mengakhiri semua pertikaian yang terjadi di seluruh dunia. Perdamaian dunia dapat tercapai bila seluruh negara berada dalam suatu imperium dengan undang-undang yang seragam bagi semua negara. Perdamaian dunia sebagai sebuah negara adalah hal yang penting untuk kemajuan bangsanya. Hal ini karena perdamaian dunia memiliki andil besar dalam mewujudkan kemajuan sebuah bangsa. Dunia yang damai dan stabil akan mengurangi potensi konflik antara negara. Tumbuhnya rasa saling mempercayai antara negara-negara di dunia akan membantu terciptanya perdamaian dunia dan stabilitas kawasan. Terwujudnya perdamaian dunia dan stabilitas kawasan akan mengurangi potensi konflik antara negara. Dengan adanya perdamaian dunia, sebuah negara dapat berkembang dan memiliki persamaan hak asasi manusia, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Dengan menjaga kestabilitas ekonomi, kestabilitas politik, hubungan internasional yang baik, ataupun keamanan yang ada. Penerimaan hak orang lain. Penerimaan hak orang lain adalah kategori yang menjamin hak-hak dasar serta kebebasan sosial dan budaya informal. Selain itu, juga norma-norma yang berhubungan dengan perilaku warga negara. Contohnya di Amerika, ada persatuan untuk orang-orang yang termarginalisasi. Orang-orang yang termarginalisasi ini adalah orang kulit hitam, Latino, dan orang-orang yang tidak berkulit putih. Orang-orang ini cenderung didiskriminasi karena warna kulit mereka, sehingga terbentuklah sebuah persekutuan untuk mencegah terjadinya hukuman yang tidak adil bagi orang-orang yang tidak berkulit putih. Memiliki tingkat korupsi yang rendah. Dengan adanya perdamaian dunia, setiap negara bisa memutuskan untuk menjaga kestabilan ekonominya, serta menjaga peraturan hukum yang ada di negaranya. Selain itu, korupsi juga dapat merusak perdamaian di sebuah negara
dan dapat meningkatkan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga merusak perdamaian. Menjaga kestabilan politik. Dengan adanya perdamaian dunia, sebuah negara lebih memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan politik sebuah negara. Jika politik yang ada di sebuah negara tidak benar, maka hal itu dapat memicu ketegangan politik antara negara serta politik di luar negeri. Menjaga kestabilan ekonomi. Dengan adanya perdamaian dunia, sebuah negara tidak perlu khawatir akan adanya kestabilan ekonomi yang ada akibatkan perang-perang dipicu oleh ketegangan politik di luar negeri. Perang tersebut mempengaruhi sebuah negara karena Rusia adalah salah satu negara yang adidaya yang memiliki kontrol akan minyak.